Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk kelas 7 SMP Negeri 1 Paltu. Ya, senang sekali Ibu bisa menyapa kalian lagi meskipun hanya lewat video. Ya, Ibu berterima kasih karena beberapa minggu kalian sudah sangat-sangat pengertian ya, karena sekarang Ibu sedang dalam tugas lain juga. Oke, sebelum kita masuk materi, silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Oke. Dan jangan lupa setelah menyimak video ini, Ibu ada simpan link lagu Indonesia Raya di deskripsi. Ibu harap bisa didengarkan. Itu untuk menumbuhkan nasionalisme kita, menumbuhkan rasa cinta kita terhadap negeri ini, yang mana ya kita bisa lihat negeri kita termasuk negara-negara yang lain di dunia sekarang sedang mengalami masa pandemi. Ya, mudah-mudahan pandeminya bisa segera berlalu dan kita bisa belajar di sekolah sebagaimana yang ada di video lagu Indonesia Raya yang Ibu simpan di deskripsi. Ya, oke. Pada pertemuan yang lalu ya kita sudah sampai di perawatan apa ya? Ya, perawatan tanaman. Ya, pemeliharaan tanaman yaitu menyiram. Ya. Di paket kalian ini yang di halaman 140 ya ada sedikit pemeliharaan di dalamnya ya, yaitu penyiraman seperti yang sudah kalian buatkan alatnya. Kemudian penyulaman ya, penyulaman ini adalah mengganti bibit ya yang mati atau tidak normal. Jadi misalnya kita menanam benih kemudian tidak tumbuh atau dia tumbuh tapi kondisinya tidak sehat sehingga nanti dikhawatirkan hasil panen kita tidak bagus, maka itu dicabut kemudian diganti dengan yang baru. Nah, itu namanya penyulaman. Kemudian penyiangan ini merupakan kegiatan mencabuti rumput ya, rumput atau tumbuhan lain yang tidak kita harapkan mengganggu tanaman kita. Kemudian pembumbunan, ya pembumbunan ini itu dilakukan dengan cara tanah itu dikumpulkan ke arah dekat batang sehingga membentuk seperti gundukan atau kayak bukit-bukit kecil. Ya, kemudian pemupukan, ya Ibu rasa kalian sudah paham. Pengendalian OPT itu biasanya dengan menyemprotkan insektisida. Ya, tapi untuk sekarang sudah ada insektisida yang alami ya, dia bukan bahan kimia, itu bisa digunakan juga. Dia lebih aman dan tidak meracuni organisme lain yang masih penting untuk tanaman kita. Kemudian pemasangan ajir ini seperti yang digambar, itu nanti tempat tanaman menjalar itu untuk menjalar ke atas. Nah, dia juga ajir juga biasa kita pasang di tanaman yang tidak terlalu kuat untuk berdiri, itu untuk membantunya bisa berdiri kokoh. Nah, untuk sekarang kita masuk di tahap pemanenan. Ya, tentunya tanaman tak di rumah belum bisa dipanen. Kita melihat saja materinya supaya kita bisa bertambah pengetahuan. Ya, yang kalian lihat di gambar ini adalah beberapa proses pemanenan. Ya, itu adalah proses panen yang masih tradisional ya. Berikut ada beberapa juga ya yang kalian lihat ini, Ibu share di YouTube. Ini ada beberapa proses pemanenan mulai dari yang tradisional sampai yang modern. Ibu akan perlihatkan yang tradisional dulu ya. Ini memanen sayur bayam. Ya, percepat saja.
Sayuran yang seperti ini biasanya dipanen dengan cara dicabut. Tapi ada juga kalau misalnya untuk kebutuhan sehari-hari di rumah itu cukup dipotong saja supaya nanti tumbuh lagi eh, tangkai baru yang bisa dipanen beberapa hari kemudian. Oh, ya. Jadi ini tanamannya ini katanya sudah berumur 1 bulan, 1 bulan sudah bisa dipanen. Ya, seandainya kalian ada yang hari itu menanam bayam, ya mungkin hari ini sudah bisa bisa panen. Ya, kita lanjut dengan cara panen yang modern. Ya, ini kalian juga perlu lihat supaya pikiran kalian itu tidak terkungkung di Palopo saja. Ya, yang mana di Palopo itu ya, proses panennya masih tradisional. Sekarang kita perhatikan eh, proses pemanenan dari beberapa sayuran. Ya, ini ada lagi apa nih? Cabai ya. Asyik. Ya, itu tadi beberapa proses panen dari tradisional dan modern yang sempat Ibu perlihatkan kepada kalian. Ya, kalau sekarang itu kalian sudah bertanya, apa tugasnya? Ya, jadi tugas kita itu cari video tentang panen, kemudian eh, kalian buat semacam laporan. Jadi format laporannya nanti Ibu akan kirim di psikologi lagi. Eh, ya, sebelum Ibu akhiri, ingat untuk absen di kolom komentar ini ya. Jadi nanti malam Ibu akan lihat siapa-siapa dia yang absen dan di situ kan ada jamnya. Ya, yang disiplin itu akan Ibu catat di penilaian sikap. Ya, kebanyakan dari kalian itu setiap kelas ada saja yang tidak disiplin dalam belajar. Mohon itu di eh,
dipertimbangkan dan dikurangi kalau bisa dihilangkan. Jadi mulai pekan ini semuanya harus masuk untuk menyimak videonya tepat waktu. Itu adalah bagian dari disiplin, dan kalian tahu sendiri disiplin itu adalah salah satu modal kalian dalam uh, mencapai nanti cita-cita di masa depan. Ya, oke. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanya di kolom diskusi. Di grup juga boleh. Nanti Ibu akan jawab jika sudah selesai praktek mengajar di SMK yang di Karetan ya. Dan sebelumnya juga Ibu ingatkan lagi bahwasanya apa terus setuju ya. Jangan lupa untuk membaca kitab suci masing-masing. Ya, yang lalu Ibu sudah ingatkan bahwasanya kalian tuh harus banyak menimba ilmu, ya, melatih keterampilan, ya, potensi, ya, dan jangan lupa untuk meningkatkan iman dan takwa. Itu supaya kita tidak menjadi seperti yang sekarang banyak terjadi ya, orang cerdas tapi hanya menyusahkan negara, menjadi koruptor, menjadi pencuri, perampok, perusuh dan sebagainya. Ya, salah satu caranya supaya kita tidak menjadi bagian dari seperti hal-hal yang buruk di negara ini, yaitu rutin membaca kitab suci masing-masing. Ya, semuanya pegang HP ya. Ya, HP itu waktu pertama kalian beli, yaitu di dalam bosnya ada buku petunjuk, betul? Ya, jadi sama dengan kita ini adalah ciptaannya Allah, maka pada saat kita diciptakan, Allah juga menurunkan kitab suci yang itu adalah menjadi pedoman hidup kita. Ya, HP itu kalau kita pakai tidak sesuai dengan buku petunjuknya, ya bisa kita kasih rusak-rusak, bisa ya sedikit-sedikit pergi lagi di install, sedikit-sedikit pergi di software. Ya, kita juga begitu. Kalau kita menjalani hidup tanpa berpegang kepada kitab suci, ya bisa-bisa kita itu ya, kalau manusia itu rusaknya di perilaku. Nah, itulah yang Ibu kasih contoh tadi, ya, cerdas tapi menjadi perusak, perusuh, pencuri, koruptor, itu karena hidupnya tidak berlandaskan pada kitab suci yang sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi itu pesan Ibu sebelum Ibu tutup, rutin-rutin baca kitab sucinya masing-masing, ya 2 atau 3 ayat sehari, dan itu dipahami. Ya, oke, sampai di sini untuk pekan ke-7 kelas 7. Jangan lupa absennya di komentar. Terus kalau ada yang ditanyakan, bertanya di WA group atau di diskusi. Ya, jangan lupa berdoa kembali setelah belajar. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.